Andres Iniesta resmi pensiun dari dunia sepak bola. Carvajal cedera, Madrid kebut transfer Trent Alexander-Arnold. Mimpi buruk Madrid belum berakhir. Bendera merah putih 10 meter akan terbentang saat Bahrain versus Indonesia. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Andres Iniesta umumkan pensiun. Andres Iniesta resmi mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola. Ex-bintang Barcelona itu pensiun di usia 40 tahun. Kabar pensiun Iniesta disampaikan Senin 7 Oktober 2024. Dia mengumumkannya dalam video yang diunggah di media sosial. Dua pemain Chelsea diskors lawan Liverpool, Maresca sorot ini. Chelsea tanpa dua pemain andalannya saat menantang Liverpool usai jeda internasional nanti. Keduanya adalah Cucurella dan Fofana. Baik Cucurella maupun Fofana sudah menerima 5 kartu kuning musim ini. Itu berarti larangan bermain 1 laga. Selain kehilangan pemain, Chelsea juga mesti membayar denda gara-gara kartu-kartu kuning itu. Chelsea harus membayar hingga 50.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah, sebagaimana laporan BBC. Hansi Flick tegas, Jules Koundé jadi korban. Hansi Flick dikenal sebagai pelatih dengan ketegasan soal disiplin pemain. Bek Barcelona Jules Koundé baru saja merasakan akibat dari melanggar aturan Flick. Menurut laporan Sport, Koundé dicadangkan saat melawan Alaves, bukan karena rotasi. Keputusan tersebut jadi bentuk hukuman Flick untuk Koundé. Laporan tersebut mengklaim bahwa Koundé terlambat datang ke pertemuan sebelum pertandingan. Flick yang marah lantas mengubah starting eleven. Dani Carvajal cedera, Madrid kebut transfer Trent Alexander-Arnold. Real Madrid saat ini tergoda untuk mendatangkan Alexander-Arnold lebih cepat dari rencana mereka. Sang bek awalnya diproyeksikan bergabung dengan Los Blancos pada musim panas tahun 2025 mendatang. Namun cedera Carvajal ini mengubah rencana mereka. Manajemen Madrid dilaporkan akan mencoba membuka pembicaraan dengan Liverpool untuk transfer sang bek di awal tahun 2025 nanti. Mimpi buruk Madrid belum berakhir, Vinicius cedera leher. Dani Carvajal sudah cedera ACL, Courtois cedera abduktor, serta David Alaba belum pulih. Mimpi buruk Real Madrid belum selesai. Vinicius Junior kini alami cedera leher. Vinicius alami cedera tersebut usai laga kontra Villarreal. Vini selanjutnya tidak akan ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Brazil di jeda internasional. Alejandro Garnacho dikonfirmasi alami cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Winger mereka Alejandro Garnacho dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Kabar Garnacho cedera ini dikonfirmasi langsung oleh sang winger melalui akun media sosialnya. Ia menyebut bahwa ia tidak bisa bergabung dengan timnas Argentina di jeda internasional kali ini karena mengalami cedera. Namun cedera itu dipastikan tidak terlalu parah. Sang winger diyakini sudah fit ketika jeda internasional Oktober berakhir. Legenda Belanda Johan Neeskens meninggal dunia. Johan Neeskens, legenda Ajax dan Barcelona, meninggal dunia. Legenda timnas Belanda itu tutup usia di umur 73 tahun. Kabar duka ini dibagikan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Neeskens tutup usia di Aljazair pada Senin 7 Oktober 2024 waktu setempat.
JSS masih punya rekor sempurna di Timnas Indonesia. JSS masih punya rekor sempurna di Timnas Indonesia. JSS sudah bermain 5 laga bersama Timnas Indonesia, semuanya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ronde kedua sampai ketiga dengan selalu bermain penuh. Hasilnya, J bawa Indonesia menang 3 kali dan seri 2 kali tanpa menelan kekalahan. Bendera merah putih 10 meter akan terbentang saat Bahrain versus Indonesia. Garuda Bahrain sudah mempersiapkan dukungan maksimal untuk Timnas Indonesia saat dijamu Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bendera merah putih 10 meter akan terbentang di stadion. Sebanyak 1.500 pendukung Indonesia sudah dipastikan akan memenuhi tribun. Mereka berasal dari Qatar, Oman, Arab Saudi, Kuwait, dan juga Bahrain. Sinteyong tunggu Martin Paes di Bahrain. Martin Paes akan datang terlambat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bahrain. Kehadiran kiper FC Dallas tersebut masih ditunggu sang pelatih Sinteyong. Martin Paes kembali tidak masuk daftar susunan pemain FC Dallas saat berhadapan dengan Portland Timber. Kiper berusia 26 tahun tersebut memang direncanakan terbang ke Bahrain usai pertandingan Dallas kontra Timber. Ia kemungkinan baru bisa berlatih dengan Timnas Indonesia pada Selasa atau Rabu besok. Sinteyong memastikan skuadnya akan semakin lengkap. Dalam 7 laga perdana, Matteo Retegui cetak 7 gol. Matteo Retegui kini masuk ke dalam jajaran elit penyerang Italia berkat penampilan gemilangnya bersama Atalanta musim ini. Tercatat dalam 7 pertandingan di ajang Liga Italia 2024-2025, Matteo Retegui berhasil mencetak 7 gol untuk Atalanta. Jumlah yang membuat dirinya sejajar dengan para seniornya dari negeri pizza tersebut. Catatan ini ia torehkan pada musim perdananya sebagai pemain Atalanta setelah sebelumnya membela Genoa, klub yang ia bobol 3 kali di pekan ke-7. Moise Kean resmi dicoret dari skuad Timnas Italia usai cedera. Federasi Sepak Bola Italia menyampaikan bahwa striker Fiorentina Moise Kean tidak akan tersedia untuk 2 laga berikutnya yang akan dilakoni oleh Timnas Italia melawan Belgia dan Israel untuk jeda internasional Oktober ini. Mantan penyerang Juventus itu pada awalnya termasuk dalam skuad yang dipanggil oleh pelatih Luciano Spalletti, berisikan 23 nama untuk 2 laga berikutnya di UEFA Nations League. Namun Kean mengalami nyeri pada punggung bawahnya setelah membantu La Viola mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. John Duran perpanjang masa bakti di Aston Villa. Striker Aston Villa John Duran telah mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dengan menandatangani kesepakatan baru dengan klubnya saat ini. Duran telah menunjukkan performa gemilang musim ini, mencetak 6 gol, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Atas penampilannya yang impresif, Aston Villa telah memberinya kontrak baru yang mengikatnya hingga Juni 2030. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub, menegaskan kepercayaan besar Villa terhadap kemampuan striker muda asal Kolombia tersebut. Liverpool tak boleh kehilangan pemain sekelas Virgil van Dijk. Mantan bintang Watford, Troy Deeney, mengingatkan Liverpool jangan sampai kehilangan Virgil van Dijk yang kontraknya akan habis pada Juni tahun depan. The Reds berhasil mempertahankan keunggulan dan mencatat clean sheet saat melawan Crystal Palace. Berkat penampilan solid Virgil van Dijk yang tampil impresif, Deeney menyebut bek berusia 33 tahun itu sebagai monster. Deeney bahkan menyarankan agar The Reds segera memperpanjang kontraknya mengingat pentingnya peran Van Dijk.
Didekati Manchester United, Thomas Tuchel bakal kudeta Erik ten Hag? Pertanyaan terus diajukan tentang masa depan Erik ten Hag di Manchester United setelah awal yang sangat mengecewakan pada musim 2024-2025. Menurut Manchester Evening News, petinggi United akan mengadakan pertemuan di London pada hari Kamis. Masa depan ten Hag akan kembali menjadi bahan diskusi di sana bersama dengan calon penggantinya. Diklaim bahwa mantan bos Chelsea Tuchel terus masuk radar mereka. Tuchel tersedia secara gratis setelah memutuskan berpisah dengan raksasa Jerman Bayern Munich pada akhir musim lalu. Barcelona mengumumkan cedera Ferran Torres. Barcelona baru saja berduel lawan Alaves. Ferran Torres bermain sebagai starter di laga tersebut. Namun ia cuma bertahan sekitar 6 menit saja di lapangan. Torres terlihat merasa tidak nyaman dengan salah satu kakinya. Barcelona mengkonfirmasikan bahwa sang winger mengalami masalah hamstring. Namun Barcelona tidak mengumumkan seberapa parah cederanya. Mereka juga tidak bisa mengkonfirmasikan perkiraan waktu kapan sang pemain bisa kembali comeback. Pasca jeda internasional, Gavi segera mentas lagi. Kabar soal kembalinya Gavi ke skuad Barcelona memang kencang terjadi dalam beberapa pekan kebelakang. Kini kepastian gelandang Spanyol bakal mentas lagi di tim utama perlahan namun pasti sudah mulai terkuak. Gavi belakangan sudah mulai berlatih bersama tim utama dalam beberapa pekan kebelakang. Kini menurut laporan Mundo Deportivo, sang pemain sudah dalam tahap akhir pemulihan cedera. Ada potensi sang pemain masuk dalam gambaran skuad Barcelona jelang laga melawan Sevilla pasca jeda internasional berakhir. Fans Real Madrid kecewa dengan penampilan Mbappe. Awal kehidupan baru Kylian Mbappe di Real Madrid belum sepenuhnya sesuai harapan karena setelah bertahun-tahun berjuang, pemain Prancis itu diharapkan mampu mengangkat tim. Fans Real Madrid pun masih kecewa dengan penampilannya. Meskipun statistiknya menunjukkan angka yang lumayan, penampilannya secara keseluruhan belum memenuhi harapan para penggemar. Dengan 7 gol dalam 11 pertandingan, kemampuan mencetak gol Mbappe tidak dapat disangkal, namun mengingat reputasinya, semua orang mengharapkan lebih darinya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!